Nah, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Darisman dari Teknologi Pangan 2019. Kali ini saya akan menguji ranking terhadap susu komersial UHT yang rasanya coklat ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya apa sih itu uji ranking itu? Apakah kayak ranking kelas atau kayak ranking paralel kayak di SMA? Bukan ya. Jadi uji ranking itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan perbedaan atribut mutu. Beberapa sampel itu berdasarkan hasil penilaian dari panelis. Nah, uji ranking ini tuh bertujuan untuk mengetahui tingkat mutu sensori terbaik dari beberapa sampel itu berdasarkan hasil penilaian dari panelis. Nah, mutu sensori ini tuh biasanya contohnya apa sih? Yang pertama ada warna, kedua ada aroma, ketiga ada rasa, dan keempat ada tekstur. Nah, biasanya tuh apa sih langkah-langkah umumnya itu biasanya? Nah, biasanya tuh panelis itu diminta buat mengurutkan secara menurun atau naik menurut tingkat kesukaan. Jadi nanti panelis itu akan diminta untuk icip-icip lah, bisa diibaratnya itu untuk nanti itu bisa memberikan skala memberikan nilai terhadap nanti warnanya kayak gimana, aromanya kayak gimana, rasanya kayak gimana, dan teksturnya itu kayak gimana. Nah, kali ini saya mau bahas tentang materi dan metodenya. Nah, materi itu terdiri dari dua, alat sama bahan. Nah, alat sama bahan yang dibutuhkan itu dalam percobaan uji sensori ini ada gelas transparan, formulir uji ranking, terus ballpoint, label atau penanda, air minum, susu, UHT, coklat dengan beberapa merek antara lain Real Good, terus ada Denko, Ultra Milk, terus ada Indomilk sama Frisian Flag. Nah, uji ranking pada percobaan kali ini dilakukan dengan cara pertama, gelas diberikan 3 kode angka tertentu untuk setiap sampel susu. Real Good itu 841, terus yang untuk Denko itu 745, terus yang Ultra Milk itu Ultra Milk berapa ini? 459, terus yang Indomilk itu 176, sama yang Frisian Flag itu 235. Nanti setiap sampel itu nanti dicicipi bergantian. Nah, setiap pergantian sampel nanti ini ada air mineral nanti diminum untuk menetralkan lidah. Kita minum dulu. Terus masing-masing sampel nanti dinilai berdasarkan atribut, ada 4, warna, rasa, aroma, dan tekstur. Nah, sudah dilihat tadi kan uji ranking yang dilakukan oleh saya tadi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang atribut-atribut sensori yang ada di kelima susu ini. Pertama dari aroma dulu. Sedapan aroma yang dihasilkan oleh kelima susu ini yang paling sedap itu yang pertama itu ada Frisian Flag, terus ada yang Indomilk, terus ada Denko, terus Keramik, dan Real Good. Nah, aroma-aroma ini ada dua, yaitu aroma coklat dan aroma susu. Nah, dari aroma yang dihasilkan pada coklat itu mengandung komponen-komponen volatil sehingga menimbulkan aroma coklat. Ada di kakao bubuknya. Sedangkan yang untuk yang susu itu beraroma susu pastinya, karena adanya kandungan lemak pada susu yang mudah menangkap aroma di sekitarnya. Nah, akhirnya kombinasi coklat sama lemak susu ini menyebabkan aroma susu coklat yang disukai para konsumen. Sekarang dari yang kekentalan. Nah, dari yang kekentalan ini itu susu yang paling kental itu ada di ini Denko, terus Indomilk, kemudian Real Good, kemudian Ultra Milk, dan yang satunya lagi kemudian Frisian Flag. Jadi kekentalan pada susu itu dipengaruhi oleh konsentrasi bahan yang akan digunakan. Nah, penambahan ekstrak malt dan penstabil dapat meningkatkan viskositas dari susu. Selain itu, susu skim juga berperan untuk membuat susu menjadi kental. Penambahan susu skim ini dengan kadar yang sedikit saja, 3% gitu, mampu meningkatkan kekentalan produk olahan susu. Terus di sisi lain, gula juga bisa meningkatkan
viskositas pada susu. Nah, gula ini itu merupakan komponen terlarut pada susu. Makin banyak kadar gula, semakin kental susunya. Dari sini ada lagi nih penambahan protein whey sama suhu pemanasan itu menyebabkan meningkatnya kekentalan susu gitu. Protein whey ini berperan ketika mengalami denaturasi membentuk gel akibat adanya pemanasan. Nah, dari sini pemanasan hingga 80 derajat Celcius yang menyebabkan teksturnya itu menjadi stabil. Nah, semakin tinggi suhu yang diperlakukan pada susu, maka semakin rendah viskositasnya. Sekarang dari segi warnanya. Nah, dari warna itu yang paling coklat atau yang coklat tua ke yang muda itu ada dari yang pertama itu Real Good mana? Real Good, terus Milk, terus ada Frisian Flag, kemudian itu Ultra Milk, dan kemudian Denkau. Nah, apa sih yang mempengaruhi itu? Nah, jadi warna susu itu dipengaruhi oleh jumlah atau konsentrasi coklat atau bubuk kakao yang terkandung di dalamnya. Semakin tinggi konsentrasi coklat yang ditambahkan, maka susu akan memiliki intensitas warna coklat yang semakin coklatnya gelap gitu. Nah, selain itu dominasi antara air dan susu sapi itu mempengaruhi warna. Nah, konsentrasi susu dan air yang dominan itu menyebabkan warna susu coklat itu jadi memudar dan berkurang kepekatannya. Nah, sekarang dari segi rasa. Nah, dari rasa ini tuh ada dua komponen. Yang pertama itu dari rasa manisnya susu coklat, yang satunya lagi adalah rasa coklat dari susu coklatnya itu sendiri. Nah, dari rasa manis ke tidak manis itu saya menilai dari yang pertama itu Denkau mana Denkau, terus kemudian Indomilk, terus Real Good, terus ada lagi Ultra Milk, nah kemudian baru Frisian Flag. Sekarang dari yang rasanya khas coklat ke yang tidak khas coklat itu ada yang pertama itu saya menilai dari Frisian Flag mana? Nah, ini Frisian Flag, kemudian Denkau, kemudian Indomilk, kemudian ada Ultra Milk, dan kemudian ada Real Good. Nah, apa sih yang mempengaruhi rasa pada susu coklat itu? Yang pertama dari pasti rasa susunya. Terus yang kedua itu dari rasa coklatnya. Rasa pada produk susu itu terutama dipengaruhi oleh kandungan lemak pada susu. Nah, sebenarnya susu segar ini rasa aslinya itu agak gurih, agak asin gitulah. Nah, susu ini tidak terlalu manis karena laktosa yang terkandung dalam susu itu tidak semanis sukrosa. Tingkat manisnya itu cuma 1/6 kalinya aja. Nah, maka dari itu produk olahan susu ini juga perlu ditambah yang namanya sukrosa atau pemanis gitu, supaya bisa meningkatkan rasa manis dari produk susu. Nah, itu yang pertama. Selain itu, adanya penambahan gula sukrosa pada produk susu itu juga akan mengurangi rasa asin yang ada di susu. Nah, penambahan bubuk coklat sekarang. Nah, penambahan bubuk coklat atau bubuk kakao ini berpotensi menimbulkan rasa pahit gitu. Maka dari itu adanya penambahan gula sukrosa pada produk susu coklat ini untuk meminimalisir rasa pahit yang ada di dalam susu coklat karena ketambahan kakao bubuknya tadi. Nah, selain itu kakao bubuknya itu sudah ditentukan kadarnya agar nanti hasil dari rasa coklat, susu, dan dari gula sukrosanya itu bisa seimbang sehingga dapat tercipta rasa susu coklat yang enak dan disukai oleh konsumen. Dari uji ranking tadi, nah apa sih fenomena-fenomena yang bisa dilihat dari uji ranking ini? Ya, yang tentunya ada 3, ada minum setelah mencicipi, terus ada wadah seragam, terus yang ketiga itu ada kode 3 angka. Nah, pertama yang minum setelah mencicipi. Tadi kan udah lihat tadi, saya merasakan susu coklatnya, setelah merasakan susu coklat 1, baru saya minum tadi tenggak. Nah, fungsinya air ini itu supaya lidah ini bisa dinetralkan oleh air ini ketika sudah mencicipi susu coklat tadi, sehingga tidak terjadi bias saat mencicipi sampel yang berbeda. Nah, sekarang dari wadah yang seragam. Nah, wadah yang seragam ini bertujuan agar
panelis itu bisa memberikan kesan itu terhadap sampel itu tidak ada pengaruhnya, maksudnya itu kesannya itu tidak terpengaruh gitu loh. Jadi ya itu sama-sama gitu, sehingga penilaiannya juga bisa seragam. Sekarang yang kode 3 angka. Nah, pemberian 3 kode yang berbeda dan acak ini ditujukan agar bias dalam data itu tidak terjadi dari panelisnya. Nah, hal ini disebabkan karena apabila kodenya diberikan urut, takutnya nanti panelis terpengaruh gitu. Jadi penilaian terbaik itu dari yang 1, dari yang 2 gitu, ataupun dari yang 1, 2 atau yang 2, 3 dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi itu saya kategorikan ada 2. Yang pertama itu faktor dalam, yang kedua itu adalah faktor luar. Jadi dari yang faktor dalamnya sendiri, dari panelisnya sendiri. Nah, faktor psikologis, misal baik buruknya mood panelis itu dapat memengaruhi sensitivitas panelis terhadap atribut sensori sampel yang dinilai, sehingga akan memengaruhi penilaian yang diberikan oleh panelis itu sendiri. Jadi, misal nih, kalau misalkan mood panelis sedang tidak baik atau gimana, ya panelis coba ya ibaratnya cuma sesuka hati aja nulis gitu, dan memberikan nilainya itu tidak baik dalam penilaiannya. Yang kedua itu adalah faktor luar atau kondisi ruang pengujian. Ruang pengujian ini harus bersekat yang bisa meminimalisasi terjadinya distraksi antar panelis itu. Tapi juga tidak harus membuat panelis itu jadi merasa terisolasi. Jadi paling cuma sekat biasa tok gitu lah. Kayak warnet gitu kan ada sekatnya gitu loh, seperti itu. Nah, tempat pengujian yang kurang nyaman seperti dekat dengan keramaian, dekat dengan sumber bau, tempat yang kotor itu akan membuat kualitas sensoris ini dari panelis ini dapat menurun karena itu tadi kotor, bau dan lain sebagainya. Kesalahan apa aja sih yang dapat memengaruhi uji ranking ini? Saya ini sebenarnya masih dalam keadaan kurang sehat, sehingga memengaruhi penilaian saya terhadap susu-susu yang ingin dirasakan atau diuji sensorinya. Nah, panelis yang melakukan pengujian ini harus dalam keadaan sehat. Hal ini dilakukan agar panelis bisa mengenali karakteristik sensori pada setiap sampel dan baik dan sesuai gitu loh. Kondisi tersebut akan menyebabkan penilaian bisa kurang maksimal, bias, dan bias yang dihasilkan itu cukup besar gitu loh. Terus kesalahan yang mungkin terjadi itu pasti lupa meminum air putih. Nah, tadi udah dijelaskan kenapa harus minum air putih dan lain sebagainya. Kalau lupa, kalau apabila panelis ini tidak minum air putih setiap berganti mencicipi sampel ataupun ya lupa gitu, rasa sampel itu sebelumnya masih akan tertinggal sehingga mengakibatkan penilaian itu kurang maksimal dan menyebabkan bias. Nah, apa sih saran yang bisa saya berikan? Itu panelis harus sehat dalam segi fisik maupun psikis. Nah, karena kondisi psikis dan psikisnya itu kurang sehat, dapat mengurangi sensitivitas indera sensoris. Selain itu, pemberian lampu di atas meja panelis itu diperlukan supaya produk itu bisa terlihat lebih jelas, sehingga bisa dilihat warnanya lebih jelas. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap sampel itu punya tingkatan yang berbeda pada setiap atribut sensori, entah itu warna, entah itu aroma, entah itu rasa, entah itu kekentalan. Dan kalau itu punya tingkat kemanisan tinggi dan warna coklatnya itu juga tinggi. Terus freshen flat itu memiliki tingkat rasa coklat dan aroma milky dan tinggi dan lain sebagainya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari cara penyampaian dan dari cara saya meneliti ataupun membahas masih kurang sumber ataupun ada kesalahan-kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton juga ya part 2-nya ya. Dadah.